Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan terus studi kita kristalisasi untuk menemukan tema-tema utama dalam kitab Kejadian. Kita masuk ke dalam tema yang ke-23 tentang Yakub. Secara khusus kita akan bicarakan dulu perjalanan imannya, ya. Nanti kita akan bicarakan bagaimana berkatnya yang dia berikan kepada anak-anaknya, ya. Dalam mempelajari perjalanan iman Yakub, kita akan pelajari poin-poin yang kita sebut titik kritis lah dalam kehidupannya, ya, atau hal-hal yang penting, poin-poin penting dalam kehidupannya yang membalikkan, ya, istilahnya yang membuat Yakub itu seorang yang istilahnya kayak begini, ya, dari nama Yakub menjadi Israel, kayak begitu, ya. Kita akan membahas 3 poin yang menurut saya ini penting. Yang pertama tentu nubuat tentang Yakub itu dulu, ya. Apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan Yakub, yang Tuhan janjikan kepada Yakub, itu satu, ya. Kemudian kita akan bahas juga mengenai saat di mana dia mengalami pengalaman rohani bergumul dengan seorang pria, di situ dibilang, dan akhirnya Yakub diberkati, ganti namanya jadi Israel, kemudian tapi dia dipukul pangkal pahanya itu sehingga dia pincang. Nah, ini poin kedua yang akan kita bahas. Kemudian yang ketiga yang saya anggap ini justru sangat penting, ketika dia menyembah di akhir hidupnya itu, ya. Di depan Yusuf dia pesan, kalau aku mati nanti kuburkan aku di kuburan Abraham, nenek moyangnya, bapaknya, bapak leluhurnya, ya, kakeknya, ya. Dan dia ingin, ya, itu di Hebron, Gua Makpela itu yang sudah menjadi kuburan Abraham dan Sarah di situ, dan sudah ada di situ kuburan Ishak dan Ribka. Kemudian ada juga Lea sudah masuk ke situ, ya. Kalau Rahel dia mati di tengah jalan. Nanti ini barangkali kita akan bahas sedikit dalam tema berikut. Di sana dia Yakub di akhir hidupnya dia menyembah Tuhan. Nanti kita akan bahas ini mengapa demikian. Nah, mari kita coba dulu langsung aja yang pertama, kita lihat nubuat atau janji Tuhan lah tentang Yakub ini. Di pasal yang ke-25 ayat yang ke-23. Di sini Tuhan menjanjikan, ya, ketika dia Yakub itu lari dari rumahnya, ya. Ayat 23. Oh, yang ini yang ini, ya, yang di dalam kandungan, ya. Jadi katakan di sini, suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Artinya Yakub akan menjadi tuan atas Esau, ya. Itu artinya nubuat atau janji otoritas lah, ya. Kemudian dari Tuhan dulu kita lihat yang pasal 28 itu, ketika Yakub lari ke Laban karena pada waktu itu Esau mendendam, ya, karena berkatnya dicuri oleh Yakub ini. Berkat dari Ishak, ya. Berkat dari Ishak juga itu otoritas juga. Kalau kita lihat sebentar dulu, ya, sebelum kita masuk ke sini. Yang itu dikatakan di sini bangsa-bangsa, ini dia, Yakub diberkati pasal 27. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Jadi di sini juga berkatnya Ishak, intinya itu selain tentu berkat-berkat yang Tuhan berikan, embun yang dari langit, tanah gemuk dan sebagainya, ada berkat otoritas juga, ya, bahwa Yakub akan menjadi bangsa yang besar, di mana bangsa-bangsa lain akan takut, bahkan akan tunduk, ya. Bahkan Esau saudaranya juga akan tunduk kepada dia. Jadi
Kemudian yang langsung dari Tuhan kepada Yakub ini di pasal 28 ayat 13, ketika Yakub lari, dia mimpi di Betel, ya, rumah Elohim ini, ya, Betel ini. Nah, dia di sini pasal ayat 13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, ya. Ini sebenarnya janjinya mirip dengan janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham, ya. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Itu yang dijanjikan Tuhan kepada Yakub yang langsung. Dia juga dikatakan keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi ini pas yang demikianlah janji Tuhan kepada Abraham juga, ya. Nah, kemudian Yakub di sini Tuhan tegaskan juga, ya, aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Nah, ini kesetiaan Tuhan juga kelihatan nanti di sini, ya. Nah, ini Bapak Saudara, ini suatu janji yang penggenapannya tidak langsung, ya. Yakub ini dia mengalami dulu pembentukan lah, seperti ketika Tuhan janji kepada mengurapi Daud itu, masih remaja dia menjadi raja Israel. Dia penggenapannya menunggu belasan tahun. Bahkan seperti Yusuf, mimpinya itu dia usianya waktu itu 17 tahun. Dia mimpi bahwa semua saudaranya akan sujud sama dia. Itu butuh 13 tahun dia, baru usia 30 dia. Dan itu bukan sesuatu yang enak juga menunggunya, ya, dibentuk Tuhan. Seperti kasus Yusuf, dia dijual ke Mesir, dimasukin penjara. Ya, kalau si Daud dikejar-kejar Saul dari gua ke gua. Ya, Musa dibentuk juga, ya, di padang gurun 40 tahun. Jadi kalau dapat janji Tuhan, ya puji Tuhan, itu berarti kan Tuhan punya rencana yang indah, ya, bagi kita. Tapi jangan langsung terus membayangkan akan dengan cepat, ya. Barangkali butuh belasan tahun, puluhan tahun itu untuk digenapi janjinya. Tapi Tuhan di sini janji, ya, aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Nah, kemudian Yakub di sini kita langsung aja masuk, ya, prosesnya nih. Yakub berubah nama jadi Israel, karena nama Yakub itu, nama istilah Ibrani Yakub itu si pemegang tumit, yang artinya penipu, ya. Memang ini Yakub, ya, dia bukan penipu, ya. Dia benar penipu juga. Dia walaupun Ribka yang berinisiatif untuk merampas berkat yang untuk Esau itu, tapi Yakub ya setuju juga, ya, dia untuk dia menipu bapaknya. Bapaknya ditipu. Ditanya, apakah engkau ini Esau? Ya, katanya. Dia pakai itu lagi tangannya dipakai kulit kambing supaya kelihatan seperti Esau. Jadi menipu ini emang Yakub ini. Nah, kita lihat dulu lah, ya, perubahan yang poin kedua. Kita lihat, ya, bagaimana nama Yakub ini, si penipu ini, si pemegang tumit ini berubah menjadi Israel. Nah, ini kita lihat dulu, ya, ayatnya, pasal 32 ayat ke-28. Ini pergumulan Yakub nih ketika dia sudah 20 tahun di rumah Laban itu, dibentuk juga dia di rumah Laban itu. Dia berkali-kali kena tipu. Memang apa yang ditabur orang, ya, itu dituainya. Ya, si Yakub dia mencintai Rahel, dia mau kerja 7 tahun, ya, untuk mendapatkan Rahel itu. Kemudian, ya, karena ditipu Laban, akhirnya mesti Lea dulu katanya. Nah, nanti setelah 7 hari, genapi hari perkawinan, nanti dikasih Rahel langsung itu. Tapi kerja lagi 7 tahun. Jadi 14 tahun lah dia. Karena ditipu, dia harus bekerja sama Laban, ya. Kemudian ketika dia juga bekerja juga, dia 6 tahun untuk mendapatkan harta benda itu, kambing domba apa semuanya. Itu juga Laban nipu-nipu dia terus, berubah-ubah upahnya dan sebagainya. 10 kali kata Yakub. Waktu dia bertengkar 10 kali, kamu sudah rubah-rubah terus upahku. Ya, itu akhirnya 20 tahun itu Yakub itu betul-betul dihajar, dibentuk Tuhan itu, ya. Karena dia ini seorang yang senang di kemah, ya, senang masak-masak, ya, model-model kayak
kebanci-bancian begitu. Tahu dia mesti kerja menggembalakan domba di rumah Laban. Katanya matanya jauh dari tertidur, kerja keras lah banting tulang 20 tahun. Ya, dibentuklah Yakub itu. Kemudian dia pulanglah. Tapi dia tetap disertai Tuhan ya. Ketika dia pulang dikejar Laban, sebenarnya kalau enggak karena Tuhan itu peringatkan Laban, itu besar kemungkinan Yakub itu pulang sendiri itu. Dirampas anak-anaknya ya, dan juga istrinya tentunya. Nah, sekarang kita melihat ini bergumul ini Yakub setelah dia menyeberangkan itu dari di sini di Sungai Yordan ya. Kemudian diseberangkan itu semuanya, anak-anaknya, istrinya ya, kambing dombanya semuanya. Kemudian dia tinggal sendiri dan tempat bukan Sungai Yordan, Sungai Jabok, tempat penyeberangan Sungai Jabok ya. Nah, disinilah dalam pasal 32 ayat 22 ini, kita nggak usah baca semua ini sampai ayat yang ke-32 ini. Di sini Yakub bergulat ya dengan seseorang. Ya, ini sebenarnya manifestasi atau epifani ini ya daripada Elohim ya. Dia bergumul dan ketika fajar mulai menyingsing dan orang itu melihat nggak bisa dia mengalahkan si Yakub, akhirnya dia bilang, lepaskanlah aku, katanya, ini karena udah fajar katanya. Terus Yakub bilang, aku nggak akan melepaskan engkau kalau engkau tidak memberkati aku. Memang si Yakub ini ada apa ya, semangat dia untuk mencari berkat Tuhan, mencari kasih karunia Tuhan, meminta kasih karunia Tuhan. Beda dengan Esau. Esau itu dinubuatkan seorang yang hidup dengan pedangnya, ya, dengan mengandalkan kekuatannya ya. Kalau si Esau ini kan pemburu, dia kan maco, dia kan gagah dia. Jadi dia hidup oleh pedangnya. Tapi Yakub ini seorang yang dia mencari. Makanya hak kesulungan dia ingin. Ya, pokoknya berkat sesuatu yang dari Tuhan lah. Tapi itu hati yang Tuhan suka juga, yang seperti itu ya. Karena Tuhan tidak suka dengan kegagahan, ya, mengandalkan diri begitu ya, kayak Esau itu ya. Jadi Yakub ini dia minta diberkati. Nah, kemudian di sini ditanya, siapa namamu? Yakub katanya. Nah, mulai sekarang namamu tidak akan disebut lagi Yakub katanya, tapi Israel, sebab engkau telah bergumul di sini ya, Elah ya, melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Nah, istilah bergumul ini istilah Ibrani Sarah, itu artinya struggle ya, berjuang. Persis itu bertahan, persevere itu artinya dengan tekun terus. Ini si Yakub ini berjuang untuk mendapatkan berkat Tuhan itu ya. Nah, jadi kata Tuhan di sini ya, ganti nama jadi Israel. Israel itu sebenarnya God strive, itu artinya berjuang, memperjuangkan Elohim, atau seperti begitu ya. Atau ya, he will rule as God, artinya dia orang yang berkuasa seperti Elohim. Ini karena istilah Israel itu gabungan antara Sarah dengan El. Sarah itu yang tadi itu bergumul, berjuang ya, bertahan, tekun itu. Kalau El itu the strong one. Jadi Yakub itu tadinya penipu, ya, penipu dia. Kemudian dia berubah namanya menjadi pejuang Elohim, kalau bisa dibilang begitu ya. Artinya dia akan menjadi seperti Elohim dalam pengertian berkuasanya itu. Oh, ini luar biasa ini, berkat ini. Akibat perjuangan ya, tapi bukan berarti Tuhan senang dengan gaya Yakub yang berjuang dengan kedagingannya itu. Itu sebabnya Yakub tetap dipukul itu pangkal pahanya itu. Paha itu simbol daripada kekuatan manusiawi kan. Itu dipatahkan. Ya, jangan berjuang secara kedagingan, walaupun memang yang kau perjuangkan itu berkat Tuhan atau kasih karunia Tuhan, tapi jangan lakukan itu dengan kedagingan. Ya, Tuhan senang ya dengan orang-orang yang mencari kasih karunia dan ingin memohon berkat Tuhan. Tapi kalau melakukannya itu dengan kedagingan, apalagi dengan nyogok-nyogok Tuhan, ngasih perpuluhan supaya dikasih berkali lipat. Kadang-kadang khotbah itu juga mancing-mancing juga. Jadi
Mancing orang untuk bertindak dengan kedagingannya untuk mencari berkat Tuhan. Nah, ini nggak boleh. Tuhan nggak suka itu, dipatahkan itu pangkal paha Yakub. Artinya kekuatan manusiawinya si Yakub ini dipatahkan. Pincanglah dia dan dia tidak akan sembuh itu dari pincang. Bahkan kayaknya ini orang Israel tidak pernah mau makan daging yang berada di sekitar pangkal paha itu. Jadi artinya Tuhan tidak senang. Tuhan senang melihat Yakub itu mau mencari berkat Tuhan, mencari kasih karunia Tuhan, tapi Tuhan tidak senang dengan cara Yakub yang dengan kekuatan manusiawinya. Itu makanya dipatahkan itu. Ini suatu perubahan ya dalam diri Yakub. Dari nama Yakub menjadi Israel. Dan dia pincang. Ya. Sehingga ini mulai dari saat ini Yakub berjalan sebagai seorang Israel. Ya. Dengan ya katakanlah bersandar kepada Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan. Tapi bukan berarti selesai juga ya. Di pasal 33 Yakub masih juga pakai strategi dia. Nggak gampang juga kan. Waktu dia berhadapan dengan Esau, dia sengaja dibikin 2 pasukan, dikasih dulu sogok dulu Esau. Kasih pemberian-pemberian supaya ini masih ada otaknya itu, otak-otakannya itu masih jalan itu. Ya. Itu makanya dia terus masih harus disiplin ya. Di sini dia mengalami penderitaan, Dina anaknya diperkosa itu, kemudian si Rahel mati. Ini Rahel yang justru yang dicintainya dia itu mati. Ya ketika melahirkan Benyamin ya. Terus itu Yakub dihajar, dibentuk ya. Nah, ketika itulah dia nanti masuk kita poin ini dia sujud ya, menyembah Tuhan. Ya. Jadi ini kita pincang ya, poin pincang ini puji Tuhan dia apa? Ya. Kemudian kita masuk langsung poin ketiga. Ini yang di akhir kehidupan Yakub. Ya, setelah dia dihajar oleh Tuhan baik di rumah Laban juga 20 tahun maupun pengalaman dia dipatahkan kekuatan manusiawinya pahanya itu dan namanya dirubah menjadi Israel. Dia masih terus dibentuk terus ya. Itu Rahel mati ya. Itu matinya tidak seperti tidak pada waktunya lah ya. Karena si Lea masuk ke kuburan Abraham, kalau Rahel enggak, nanti kita lihat itu. Kemudian Yusuf, anaknya yang paling dicintainya lah ya, karena dia lahir dari Rahel. Itu juga walaupun nggak mati ya, tapi kan itu saudara-saudaranya bawa jubah Yusuf dikasih celup darah, itu hancur sekali hati Yakub itu. Dicoba dihibur dia nggak mau, nggak, katanya aku akan masuk ke alam kubur lah biar bertemu dengan anakku. Jadi hancurlah hati Yakub itu, dihajar dan seterusnya ya. Kemudian di pasal 47 ya, ini dah di akhir hidup Yakub. Inilah luar biasa ya. Setelah pembentukan Tuhan itu, baik nanti berkatnya, besok kita akan melihat bagaimana Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Itu tepat itu ya. Dengan tangannya begini, dia penglihatan rohaninya tuh tajam. Dia memberkati, nanti kita lihat di Yehuda, dia bilang engkau tongkat kerajaan, tongkat otoritas nggak akan beranjak daripadamu. Padahal ini sebenarnya Efraim tadinya kelihatannya hampir dia menjadi yang berkuasa di situ. Ketika Efraim itu, Joshua itu suku Efraim itu yang masuk ke tanah Kanaan di Shilo, disitulah tabut perjanjian itu di situ. Tapi kemudian karena zaman Hakim Eli itu yang nggak benar, akhirnya pindahlah dia ke Yehuda, ke jadi Daud di sana jadi pemimpin, sehingga nubuat Yakub tepat gitu loh ya. Itu jauh Yakub melihat begitu ya. Itu akibat apa ya, pembentukan yang dahsyat dalam hidupnya itu ya. Beda dengan Ishak kurang dibentuk ya, sehingga dia ketipu mau ngasih berkat kok rencananya Esau yang mau diberkati, malah jadi Yakub jadi berkati ya. Udah gitu ditanya lagi sama Esau, apa cuma itu satu berkatmu yang ada padamu Bapak? Ya cuma itu, katanya, gimana lagi ya. Anak 2 berkat 1, aduh repot itu. Kalau Yakub anaknya 12 jadi dikasih berkat sama dia. Nanti kita lihat besok ya. Mari kita lihat dulu di akhir kehidupan Yakub ini. Saya melihatnya seperti begini, saya rindulah seperti inilah ya. Mari kita lihat dulu ya, pasal 47 ayat 31. Ini ceritanya nih, di akhir hidupnya nih ya, Yakub berpesan
sama Yusuf, dalam yang Yusuf ya. Yakub berpesan, kalau aku mati katanya, aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka. Nah terus Yusuf bilang, ya aku akan berbuat seperti katamu. Kemudian kata Yakub lagi, bersumpahlah kepadaku. Nah ini karena Yakub itu sangat ingin sekali. Nanti kita lihat kenapa sih dia ingin banget dikubur dekat dengan Abraham itu, dengan nenek moyangnya. Yakub bilang, bersumpahlah kepadaku. Maka Yusuf pun, ini ayat 31 ya, pasal 47. Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya. Nah ini dia, lalu sujudlah Israel. Ini juga kita bilang menyebut namanya Israel, enggak Yakub. Lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Sujud ini istilah Ibrani itu sakah, yang artinya to bow down, tersungkur ya, menyembah dia. Tapi enggak sembarangan dia nyembah-nyembah tersungkur begitu, ada alasannya. Sama seperti Abraham itu waktu dia bilang sama dua bujangnya itu, Abraham bawa Ishak, dia mau mempersembahkan Ishak. Dia pakai istilah ini juga, sakah. Sama hambanya, kedua hambanya dibilang gitu. Kedua budaknya itu, kami mau sakah. Oh tunggu dulu di sini. Dan itu sakah itu bukan artinya hanya sujud-sujud begitu, angkat-angkat tangan, entah begitu. Itu dia mau mempersembahkan Ishak, puncak ketaatannya, ya, si Abraham itu. Nah si Yakub, kenapa dia sakah dia? Ketika si Yusuf bersumpah, aku akan bawa engkau ke kuburan Abraham. Nah, dalam dispensasi Abraham ini, kuburan itu memiliki makna yang penting, sama seperti mezbah ya. Barangkali nanti kita bahas mezbah lain kali ya. Jadi kuburan itu simbol ya, simbol kehadiran Tuhan dalam janji-janjinya itu. Makanya keturunan Abraham itu ya, ada tradisi mengatakan seluruh anak-anak Yakub itu dikuburnya di situ, termasuk Yusuf juga. Yusuf juga minta tulang-tulangnya. Waktu Musa itu keluar bawa Israel, tulang-tulang Yusuf itu dibawa. Kenapa kok pada mau di dekat sini kuburannya si Abraham ini? Ya, karena kuburan ini memang dalam dispensasi pada waktu itu ya, itu simbol daripada janji Tuhan. Mendekat kepada kuburan itu berarti mendekat kepada janji Tuhan. Ya, artinya sama seperti itu Nabi tua dan Abdi Elohim itu, ceritanya itu. Kenapa si Nabi tua ini ingin dekat kuburannya dengan apa, supaya jangan dinajiskan dia. Nah, itu ada ceritanya sendiri. Tapi yang jelas begini, bagi dispensasi Abraham itu, dekat dengan kuburannya Abraham itu berarti dekat dengan janji Tuhan. Artinya ketika janji Tuhan nanti genap, aku ikut di situ, ambil bagian. Kira-kira begitu. Itu makanya Yusuf, apalagi Yakub ya. Oh dia minta sambil bersumpah, sampai disuruh bersumpah Yusuf itu. Bawa aku katanya ke sana. Karena aku enggak mau dikubur di sini, di Mesir. Ya. Nah, jadi tindakan Yakub ini itu menunjukkan imannya terhadap janji Tuhan itu. Ya nggak kelihatan sih kayak ada orang yang mati kuburkan aku di kampung halaman tuh, nggak ada hubungan dengan iman itu. Dia pengen aja dikubur di kampung halamannya, atau kalau ingin dekat dengan apa, nggak ada hubungannya dengan iman itu. Tapi kalau Yakub ini ngomong begini, ini ada hubungannya dengan iman, ada hubungan dengan janji Tuhan. Ini justru menunjukkan sikap Yakub itu apa, puncak imannya lah, seperti Abraham itu. Puncak imannya, ekspresinya itu mempersembahkan Ishak kan. Kalau Yakub ini puncak imannya itu ekspresinya, kuburkan aku di dekat di kuburan Abraham. Kira-kira begitu ya. Nah, setelah dia tahu bahwa Yusuf bersumpah, aku bersumpah kata Yusuf, ya. Disitulah Yakub sujud, bow down, sujud dia kepada Tuhan. Ya. Bukan Yakub, dan Israel. Namanya juga Israel.
Inilah puncaknya sudah. Ya, dalam perjalanan imannya Yakub, ini puncaknya. Ya, dia sempat pesan sesuatu yang sangat penting. Ya. Ini saya bandingin dengan Rahel ya. Kenapa Rahel nggak sampai ke situ, ke kuburannya si Abraham? Dia dikubur di antara Bethlehem ya, antara mau menuju ke Bethlehem itu dikubur situ di tengah jalan ya. Itu karena si Rahel mencuri terafim Laban itu, bapaknya dicuri terafimnya. Terafim itu ini patung berhala. Nah, dia padahal di kitab Mazmur dia bilang lupakanlah keluarga ayahmu, ikutlah kepada suamimu, itu pernikahan raja itu, Mazmur itu. Jadi seorang istri harus meninggalkan itu. Terafimnya lah ya, semuanya lah dia mengikuti suaminya sebagai rajanya. Kayak kalau Lea, walaupun Lea itu tidak dikasih Yakub karena Lea tidak terlalu cantik begitu, tapi Lea ini mengikuti, ya, mengikuti Yakub dengan sepenuhnya. Ya akhirnya Lea lah yang masuk di kuburan Abraham itu. Kalau Rahel tidak, ya. Sama seperti Sarah. Kalau kita lihat Sarah ini apa sih yang diperbuat Sarah, kelihatannya nggak ada yang hebat lah. Tapi kenapa diberani? Dia dibilang pahlawan iman juga. Kenapa? Karena Sarah itu sesuai dengan surat Petrus itu memanggil Abraham itu tuannya. Ya ini bukan berarti istri mesti panggil suami tuannya, enggak gitu. Tapi maksudnya ini Sarah ini sepenuhnya dia mendukunglah seperti begitu ya. Itulah makanya dia sampai ya. Jadi saya melihat di sini ya. Kita ambil kesimpulan dulu. Sebentar ya. Perjalanan Yakub ini ya, baik tentang nubuatnya maupun pembentukan Tuhan atasnya maupun akhir hidupnya ini apa ya? Seharusnya menjadi kerinduan kita lah ya. Seharusnya kita pun dalam perjalanan iman ini mengalamilah pembentukan ini. Jangan mati di tengah jalan kayak Rahel gitu ya. Mati dia di tengah jalan, belum sampai ke kuburan, belum sampai kepada apa. Ini seperti Paulus lah kalau dibilang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Kayak gitulah ini si Yakub ini, ya. Sampai dia udah ya kepada kuburan. Kepada dekat sudah janji Tuhan, tinggal digenapi aja, ya. Nah, seharusnya kita ya kesimpulannya ya bagaimana kesimpulannya ya? Ya istilahnya terimalah pembentukan Tuhan. Milikilah kerinduan untuk seperti Paulus itu, aku telah mencapai garis akhir, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah memelihara iman, ya. Supaya jangan kita mati di tengah jalan. Ini Yakub nih nggak mati tengah jalan ini. Dia benar-benar matinya pun dia sudah selesai dulu, diberkati dulu tuh apanya mati itu diberkati dulu semua 12 itu anaknya itu ya, diberkati dulu Manasye Efraim, baru dia setelah itu dia mati. Enak sekali ya. Kalau Ishak meleset dia. Ishak ini kalau kurang dibentuk Tuhan, dia bilang aku sudah tua, nanti aku mati aku nggak tahu kapan kematianku. Padahal sebenarnya Ishak tuh masih 20 tahun kemudian Yakub masih ketemu lagi. Setelah Yakub 20 tahun di rumah Laban, Yakub itu balik masih ada Ishak. Ishak belum mati itu. Jadi meleset dia gitu. Ya ini bukan berarti kita, tapi ada beberapa hamba Tuhan tahu dia hari matinya. Maksudnya matinya tapi udah pas ya. Saya merindukan itu ya. Oke lah, ini cukup dulu ya. Nanti kita sambung lagi ya. Haleluya. Amin.